Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara menjaga organ peredaran darah pada manusia. Pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan memperhatikan video, peserta didik mampu mengidentifikasikan pantun sukacita dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, peserta didik mampu menyimpulkan isi bacaan dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca, peserta didik mampu menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga anggota masyarakat dengan benar. Baik, anak-anakku, perhatikan pantun berikut ini. Kayu glondongan kayu cendani, anak Belanda mati ditangsi. Ini rombongan dari mana ke mana, lewat sini kudu permisi. Orang tua umpame keramat, kalau ngomong jangan nyakitin hati. Saya datang sama Bang Adi dan orang tuanya dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Lihat di atas si burung nuri, terbang tinggi ambil kawannya. Kalau emang Bang Adi udah niat datang kemari, saya kepengen tahu apa tujuannya. Kagak salah abang tanam ari-ari, tapi sayang udah kagak ada lampunya. Kagak salah abang Adi datang kemari, tapi sayang Ning Laile udah ada yang punya. Telah mengetahui bermacam-macam jenis pantun, termasuk jenis pantun apakah pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan? Ya, pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan termasuk jenis pantun sukacita. Alasannya karena pantun tersebut menggambarkan kegembiraan, baik kegembiraan pembaca maupun pendengar. Mari kita renungkan, mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal kita tidak ada acara balas pantun. Acara pernikahan yang menggunakan balas pantun berasal dari daerah Betawi, daerah khusus ibu kota. Ya, budaya di setiap daerah tidaklah sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Tentunya anak-anak sudah memahami interaksi pada pembelajaran sebelumnya. Interaksi bisa meliputi berbagai bidang, bidang ekonomi, bidang sosial, maupun budaya. Anak-anakku, ayo membaca buku paket kelas 5, tema 4, halaman 117. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya.
Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti bidang sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. 1. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sementara itu, daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingnya menjadi lemah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila suatu daerah yang kondisi demografisnya kurang baik, maka dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanam modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih rendah. 3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah atau transmigrasi atau migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. 5. Alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut.
Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Anak-anakku, sebagai lembar kerja pertama, setelah anak-anak membaca dari bacaan di atas, coba kalian buat kesimpulan tentang pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Tuliskan dalam buku tugas kalian dengan rapi. Interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan budaya daerah yang lain, sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kegiatan tertentu manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hidupnya. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Itulah pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Benarkah terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam upaya pembangunan ekonomi? Anak-anakku, mari kita amati upaya pembangunan di daerah pantai dan daerah pegunungan. Perhatikan tabel berikut ini. Upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai contohnya adalah melestarikan terumbu karang, melestarikan hutan bakau, melakukan modernisasi peralatan penangkapan ikan, pembangunan tempat pengolahan ikan, dan pembangunan sarana pariwisata pantai. Kemudian, upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan antara lain membangun bendungan dan waduk, melakukan permajaan tanaman perkebunan, melestarikan hutan pegunungan, memperbaiki jalan di daerah pegunungan, membangun sarana wisata pegunungan. Pembangunan ekonomi di daerah pegunungan tersebut hendaknya selalu memperhatikan kelestarian alam. Kita harus menjaga alam supaya tetap hijau dan tidak ada perusakan yang signifikan. Anak-anakku, kegiatan Ayo Membaca yang kedua adalah di buku paket kelas 5, tema 4, halaman 120. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak?
hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Bagaimana perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Mari kita pahami satu persatu dalam uraian berikut ini. 1. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. 6. Berpendapat dan berorganisasi. 7. Mengembangkan kebudayaan daerah. 2. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Kemudian, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalian telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Anak-anakku, untuk lembar kerja kedua, kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Jelaskan hak dan kewajiban kalian terhadap kesehatan lingkungan kalian. Yang kedua, apa kewajiban kalian terhadap kesehatan lingkungan? Yang ketiga, apakah ada pengaruh menjaga lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Yang keempat, jelaskan hak dan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat. Dan yang kelima, apakah akibat jika tidak ada kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan
hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang 1. Mengidentifikasi pantun sukacita, 2. Menyimpulkan isi bacaan, dan yang ketiga, menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Patuhi nasihat orang tua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.